Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa kembali di dalam acara Closer to God. Harapan saya semua saudara di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan baik. Saya yakin Tuhan memberkati hidup saudara karena Tuhan mengasihi saudara. Baik, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala rasa syukur. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan juga kami masih diberikan kesehatan, itu pun adalah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dan juga malam ini kami sungguh seperti rusa yang merindukan air. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu malam ini berbicaralah Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih, kita akan memulai dengan beberapa pujian. Saya bersyukur selalu ada rekan-rekan yang membantu saya untuk pelayanan puji-pujian, dan hari ini saya dibantu oleh saudari Jessica dan Edberg. Mereka adalah suami istri yang mengasihi Tuhan dan mereka akan menolong kita, memimpin kita menaikkan puji-pujian. Saudara masing-masing di rumah bisa menaikkan puji-pujian bersama saudara Edberg dan Jessica. Mari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice. Trade this innocence for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I'll walk salvation's road with fear and trembling. Your way born is my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've
been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. Oh, you've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as high is from the depth, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yes, amin. Sungguh besar Tuhan buat saudara dan saya, bukan? Mari saudaraku, dalam hidup ini kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena Dia sungguh besar, sungguh indah kasih-Nya buat saudara dan saya. Baik, kita saatnya sekarang ingin mendengar firman Tuhan. Kita ingat bahwa minggu yang lalu kita baru saja merayakan, memperingati kesengsaraan dan kebangkitan Kristus, bukan? Hari raya yang besar bagi setiap umat percaya. Kita merayakan akan pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi puncak daripada misi keselamatan Allah Bapa yang kekal bagi manusia. Melalui kematian Yesus Kristus menebus dosa umat manusia, dan juga melalui kebangkitannya menyatakan satu kemenangan atas segala kuasa maut. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kisah yang ada hubungannya dengan masa-masa raya Paskah. Baik saudaraku, saya ingin saudara membuka kitab Markus pasal 14 ayat 27 sampai 31, dan setelah itu nanti kita membuka kitab Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Markus 14 27 sampai 31. Mari kita baca, demikian bunyinya saudaraku. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mari kita sambung dengan Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Demikian bunyinya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku, dari bagian ini saya memberi tema, waspadalah terhadap kesombongan. Ya. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang terlalu kuat, yang begitu kuat, yang begitu hebat untuk diserang oleh virus kesombongan. Ya, ternyata ada virus kesombongan, saudaraku ya. Kesombongan itu adalah satu penyakit yang tidak disadari oleh pasiennya. Saudaraku, jika engkau ada sakit, entah itu flu, bahkan mungkin hari-hari ini engkau terkena COVID, pasti ada gejala-gejalanya, bukan? Ya, orang yang terkena COVID tahu kalau dirinya itu menderita COVID, ya tentu dengan tes PCR, dengan tes antigen ya. Tetapi setidaknya COVID itu adalah penyakit yang bisa disadari oleh sang pasien. Penyakit yang lain juga demikian, bukan? Tetapi ada satu penyakit yang berbahaya, yaitu yang bernama penyakit kesombongan. Karena ini biasanya penyakit yang tidak disadari oleh pasien. Kalau saudara sakit dan saudara tahu saudara sakit, saudara bisa pergi ke dokter dan saudara minum obat dan saudara akan disembuhkan, bukan? Kalau saudara sakit dan saudara tidak tahu saudara sakit, bukankah itu yang justru yang berbahaya? Nah, itulah kesombongan, saudaraku. Biasanya orang yang terserang virus kesombongan ini tidak sadar kalau dia itu sudah terkena penyakit yang namanya kesombongan. Dan itu terjadi kepada Petrus yang kita baca pada dua bagian Alkitab tadi, saudaraku. Ya, ini masa-masa menjelang kematian Kristus, Yesus justru memperingatkan Petrus. 2 kali Yesus memperingatkan Petrus. Ya, tetapi sayang sekali, saudaraku, Petrus menyatakan bahwa sampai mati pun aku rela dan aku tidak mungkin menyangkal engkau. Saudaraku, Petrus sudah mulai terserang oleh virus kesombongan. Ya, dan ia tidak sadar. Dia baru sadar setelah dia menyangkali Yesus 3 kali, bukan? Nah, saudaraku, ada juga di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkaan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh sebab itu, saya kira relevan sekali ya tema kita hari ini, waspadalah terhadap kesombongan. Karena saudara dan saya ini bisa terserang dan kita tidak tahu. Kita tidak sadar, saudaraku. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh sering-sering introspeksi diri, apakah saya sudah terkena virus kesombongan. Karena itu yang akan menjadi awal kejatuhan saudara dan saya. Nah, hari ini kita mau belajar, ya tentu dari kegagalan Petrus. Ya. Ada satu ungkapan yang berbunyi demikian, saudaraku. Lebih mudah bagi saudara dan saya untuk melawan ribuan orang yang bersenjata lengkap dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri. Bukankah ini menunjukkan satu situasi yang sangat serius, saudaraku ya, bahwa kesombongan itu perlu kita tangani dengan serius, saudaraku. Karena dikatakan lebih mudah melawan ribuan orang yang bersenjata daripada melawan kesombongan diri sendiri. Oleh sebab itu waspadalah bahwa musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Musuh utama saudara adalah saudara sendiri. Ya, dan kegagalan manusia terutama itu adalah karena faktor kesombongan. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari bagian yang kita baca tadi. Ya, saya akan sharingkan kepada saudara beberapa kebenaran yang perlu saudara camkan baik-baik, saudara tanamkan baik-baik dalam kehidupan ini supaya saudara tidak mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus. Ya. Yang pertama, saudaraku, tinggi hati akan mendahului kejatuhan. Ya, tinggi hati akan mendahului kejatuhan. Mari kita kembali pada Lukas 22 ayat 33 tadi. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Di sini Petrus menyatakan satu pernyataan yang luar biasa, bukan? Dia berkata, Tuhan, kalau perlu aku masuk penjara, aku pun rela. Aku bersedia. Dan tidak hanya masuk penjara, mati saja dia mau, saudaraku. Mati pun dia berani. Ya.
Lanjutnya di dalam Markus pasal 14 tadi, saya kutip lagi, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, oh aku tidak. Petrus mengulangi pernyataannya, kalau murid-murid yang lain tergoncang, orang lain tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Dia menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang kuat, saudaraku, ya. Tidak mungkin aku jatuh. Lalu disambung dengan ayat 31 dari Markus 14 tadi. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, perhatikan nih, dia sungguh-sungguh, saudaraku. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Petrus mengatakan, aku sungguh-sungguh ini, Yesus. Aku bukan main-main, aku sungguh-sungguh ini. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Luar biasa bukan? Tetapi saudaraku, itu kan perkataannya. Nanti kita lihat faktanya bagaimana, ya. Petrus merasa ia tidak mungkin gagal. Ia tidak mungkin menyangkal Yesus. Ya, inilah ciri orang yang sudah terkena virus kesombongan, saudaraku. Ya. Orang yang kena virus kesombongan itu merasa dirinya itu orang yang kuat, orang yang hebat. Orang yang terkena virus kesombongan dia merasa selalu benar, ya. Orang lain yang salah, dia merasa dia kuat, orang lain yang lemah, orang lain boleh jatuh, aku tidak akan jatuh, orang lain boleh meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, Petrus mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, atau mungkin dengan rekan-rekan yang lain, murid-murid yang lain. Dia merasa dia lebih baik, dia merasa dia lebih hebat. Nah, Petrus di sini berkata-kata dengan lantang. Saudaraku, seringkali kata-kata kita ini tidak sesuai dengan tindakan kita. Kata-kata kita ini tidak sesuai dengan fakta yang kita jalani, saudaraku. Ya. Ada satu ungkapan begini, Petrus berkata-kata dengan lantang, tetapi dia berdoa sangat sedikit. Itu sebabnya dia jatuh. Bukankah kita ingat bahwa Petrus ketika dibawa oleh Yesus ke Taman Getsemani bersama Yohanes dan Yakobus, ketika Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani, mengajak 3 muridnya ini untuk mendukung doa, untuk bersama-sama berdoa. Mereka tidak berdoa, bukan? Mereka justru tertidur, bukan? Ini bahayanya, orang Kristen banyak berkata-kata tapi sedikit berdoa. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Mari saudaraku kita lihat dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa seringkali kita tidak sadar sudah terkena virus kesombongan seperti Petrus. Ya. Orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah itu kecil. Ya. Tapi dia tidak sadar orang yang di bawah memandang dia pun kecil juga. Betul enggak, saudaraku, ya? Ini satu peribahasa, orang sombong itu seperti kalau saudara di atas gunung melihat yang di bawah itu semuanya kecil-kecil. Itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang gampang jatuh, ya. Tapi aku ini orang yang besar. Tapi dia tidak sadar bahwa orang yang di bawah itu memandang dia pun sama, dia kecil juga, ya. Oleh sebab itu sekali lagi yang pertama kita harus waspada dengan kesombongan, karena tinggi hati atau kesombongan itu yang mendahului kejatuhan. Berapa banyak hari ini, saudaraku, orang-orang yang tinggi hati dan tidak lama kemudian kita melihat dia jatuh, bukan? Ya. Ada orang yang terlalu sombong bahwa dia tidak mungkin hidup miskin, ya. Tapi enggak lama kemudian dia betul-betul dimiskinkan, bukan? Ya. Nah, saudaraku, itulah satu kebenaran bahwa tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Maka kita ini sering-sering perlu introspeksi diri, ya. Karena bisa saja saudara sudah terserang dan saudara tidak sadar betapa bahayanya virus kesombongan itu, saudaraku. Ya. Ada satu kutipan lagi yang saya ingin bagikan kepada saudara dari Santo Agustin yang berkata demikian. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Terjemahannya, adalah kesombongan yang sudah mengubah malaikat menjadi iblis, bukan? Tetapi adalah kerendahan hati yang membuat manusia menjadi seperti malaikat. Oleh sebab itu betapa indahnya, saudaraku, ya.
kalau kita ini bisa menjadi orang yang terus belajar rendah hati dan rendah hati. Ya. Yesus adalah teladan, Yesus adalah figur orang yang rendah hati, saudaraku. Ya. Juga pada malam sebelum dia ditangkap, ya, di dalam perjamuan yang terakhir bersama para murid, kita tahu yang hari-hari ini diperingati ya oleh gereja-gereja Tuhan sebagai peringatan Kamis Putih. Itu adalah ketika Yesus membasuh kaki para murid, bukan? Itu Yesus memberikan keteladanan akan kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan muridnya pun tidak pernah membasuh kaki gurunya, tetapi gurunya justru yang membasuh kaki muridnya. Satu pekerjaan yang kotor, satu pekerjaan yang hina, itu yang dilakukan oleh Yesus, yang maha besar, yang maha mulia. Itulah kerendahan hati yang kita bisa pelajari dari Yesus. Nah, saudaraku, oleh sebab itu biarlah yang pertama ini kita selalu waspada terhadap virus kesombongan yang bisa sewaktu-waktu menyerang saudara. Ya. Justru kepada orang-orang yang berhasil, kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda petik sukses, saudara harus lebih waspada, saudaraku. Ya. Karena di situ iblis sedang mengintai saudara dan selalu memberikan panah virus kesombongan ini, mengarahkan panah virus kesombongan ini kepada saudara. Itu yang pertama, saudaraku, dan itu yang membuat Petrus jatuh akhirnya. Ya. Yang kedua, saudaraku, kebenaran yang kedua, Yesus melihat bukan apa yang nampak luar, tetapi apa yang di dalam hati. Saudaraku, perhatikan kembali ayat 34 ya, dalam Markus tadi. Petrus berkata demikian, aku berkata-kata. Petrus bersungguh-sungguh. Maafkan saudaraku. Ini Yesus yang berkata-kata, sorry. Ini dalam Lukas pasal 22. Aku berkata-kata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya. Ketika Petrus menyatakan bahwa dia tidak akan menyangkali Tuhan, bahwa dia rela mati, ya, bahkan sampai mati pun dia tidak akan menyangkal, Yesus justru memperingatkan Petrus, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus tahu bahwa sebentar lagi Petrus akan menyangkal. Ini bukti bahwa Yesus melihat bukan yang nampak luar. Yesus melihat apa yang di dalam hati, saudara. Ya. Bukankah ini juga terjadi kepada Daud, saudaraku, ya, ketika Tuhan ingin memilih raja untuk menggantikan Saul. Tuhan mengutus Samuel bukan ke rumah Isai untuk melantik atau memilih satu di antara anak-anaknya menjadi raja menggantikan Saul. Daud adalah anak yang paling bungsu daripada Isai, yang tidak terpandang, yang dianggap remeh, yang dianggap tidak mungkin bisa menjadi raja. Tetapi di sana, di dalam kitab 1 Samuel dikatakan apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu pun terjadi kepada Petrus, saudaraku. Ini sebaliknya, Petrus berkoar-koar, Petrus berkata dengan lantang bahwa dia tidak akan menyangkal, tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Tuhan tahu bahwa sebentar lagi dia akan menyangkal. Nah, peringatan dari Yesus ini seharusnya menyadarkan Petrus betapa rapuhnya dirinya. Tapi sayang sekali Petrus tidak sadar tadi. Ya, sayang sekali bahwa orang yang kena virus kesombongan tadi tidak sadar kalau dia sudah terkena penyakit itu. Waspadalah saudaraku dengan peringatan-peringatan dari Tuhan. Ya, seringkali hari-hari ini pun kita mengabaikan firman Tuhan, kita mengabaikan peringatan-peringatan dari Tuhan. Ya. Sebetulnya Tuhan seringkali sudah memperingatkan saudara dan saya dalam kehidupan ini. Cuma orang Kristen, orang percaya seringkali tidak peka kepada peringatan Tuhan. Saya harap saudaraku pada masa-masa hidup yang banyak tantangan ini, yang penuh dengan kesulitan, saudaraku, banyaklah pakai waktu untuk mendengar suara Tuhan. Karena di sanalah Tuhan berbicara dan seringkali Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada saudara dan saya. Tetapi seringkali kita mengabaikan. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa Petrus yang nampak di luar gagah, yang nampak di luar itu hebat, kalau dinilai dari pernyataannya, ini orang yang
luar biasa, bukan? Yang lain boleh meninggalkan kau, aku tidak akan. Ya. Kalau orang melihat hanya performance-nya Petrus, maka orang akan bertepuk tangan, bukan, buat Petrus. Tetapi Tuhan melihat ada yang di dalam hati Petrus. Ya. Saudara dan saya bisa membuat terpesona orang banyak. Saudara dan saya bisa membuat dalam kehidupan ini mempunyai satu performance, satu penampilan luar yang luar biasa indah. Tetapi jika di dalam diri saudara rapuh, maka tidak lama kemudian saudara akan rontok. Ya, dan itu terjadi sekali lagi dengan Petrus yang kita baca hari ini. Ya. Dan Yesus sudah memperingatkan itu. Hei Petrus, hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Ini peringatan, dan seharusnya Petrus peka kepada itu, dan dia seharusnya di sana bertobat, saudaraku. Tapi sayang sekali, ya, sampai di sini pun dia masih belum sadar, ya, akan kerapuhannya itu. Dan kita tahu, saudaraku, dan itu terjadi bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus memang benar-benar sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Nah, kebenaran yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, ketika Anda jatuh, maka Tuhan menyediakan pemulihan. Ya. Ketika Anda jatuh, Tuhan menyediakan pemulihan. Mari kita lanjutkan dengan Lukas 22 tadi. Kita akan loncat ayat 61 dan 62. Bunyinya demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, saudaraku, jadi setelah Petrus tadi mendapat peringatan dan dia tidak sadar, dan betul-betul akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali, maka ayam berkokok. Nah, ayat ini, saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan atau Yesus memandang kepada Petrus. Ketika mata Petrus berjumpa dengan mata daripada Yesus, teringatlah Petrus pada waktu itu. Teringatlah Petrus, ya, bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Barulah di sini dia sadar, saudaraku. Barulah dia di sini teringat akan perkataan Yesus waktu itu. Di sanalah dia keluar dan menangis. Saudaraku, bukankah ini sangat menyedihkan sebetulnya, ya? Andai kata dia sudah menyadari ini sebelumnya, maka dia tidak akan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia baru sadar setelah dia menyangkali. Saya harap itu menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Jangan sampai terjadi kepada saudara dan saya. Ya. Namun seringkali kita harus akui kita juga sama dengan Petrus, bukan? Setelah kita melakukannya barulah kita sadar, ya. Setelah kita melakukan kesalahan barulah kita ingat akan firman Tuhan. Betapa sering saudaraku orang Kristen seperti itu, ya. Ketika firman Tuhan disampaikan melalui mimbar hari Minggu, melalui khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, itu semuanya diabaikan. Dan dengan sombongnya dia mungkin orang itu akan berkata, firman ini bukan untuk saya. Firman ini lebih tepat untuk si A, si B, dan si C mungkin. Ya. Tetapi setelah dia mengalami kejatuhan, barulah dia ingat firman Tuhan yang ia dengar. Bukankah yang lebih baik kalau saudara dan saya peka kepada peringatan-peringatan Tuhan melalui firman-Nya? Ya. Saudaraku, pandangan Yesus yang menyadarkan Petrus adalah pandangan yang penuh kasih. Ya. Oleh sebab itu saya mengamini pujian dari saudara Edberg tadi, bahwa sungguh besar, sungguh indah kasih Yesus ini. Petrus sudah jatuh, ya, dengan kesombongannya itu. Tetapi pandangan Yesus adalah pandangan yang penuh kasih. Adalah satu ungkapan undangan untuk satu pertobatan. Satu undangan pertobatan buat saudara dan saya hari ini juga. Saudaraku, kita tidak lepas daripada kegagalan, bukan? Kita mungkin sama dengan Petrus di dalam dalam konteks yang lain.
Kita mungkin membuat kesalahan yang lain. Tetapi kita pasti pernah membuat kesalahan, bukan? Dan hari ini, melalui firman Tuhan ini, biarlah seperti pandangan Yesus yang berjumpa dengan mata saudara. Satu undangan untuk kita bertobat, saudara. Ya. Dan kita tahu pada akhirnya Petrus mengalami pemulihan memang. Pemulihan Petrus terjadi di dalam kitab Yohanes pasal 21. Ya, ayat 15 sampai 17. Di sana 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" 3 kali Yesus bertanya. Ya. 3 kali kita ingat Petrus menyangkal Yesus. Dan pada waktu Yesus memulihkan, 3 kali dia bertanya kepada Petrus untuk mengingatkan dia, "Hai Petrus, engkau sudah pernah 3 kali menyangkali aku." Ya. 3 kali Yesus bertanya, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" Dan disitulah Petrus dengan hati yang pedih katanya, dia berkata, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Artinya sebetulnya dia dengan jujur mengaku bahwa inilah saatnya engkau yang memulihkan aku. Sungguh karena kasih-Mu yang memulihkan aku. Tuhan, aku mau mengasihi engkau. Dan sejak itu Yesus memberikan arahan yang baru, saudaraku. Ya. Mungkin nanti ini akan saya lanjutkan di dalam renungan acara Closer to God berikutnya. Bagaimana Petrus mengalami pemulihan. Artinya, intinya saudaraku, bahwa Yesus tidak mencampakkan Petrus yang gagal. Karena di dalam Yohanes pasal 21, Yesus mendatangi Petrus dan memulihkan dia. Hari ini, saudaraku, hal yang sama. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami kegagalan di dalam mengikut Tuhan. Ya, walaupun saya harap itu tidak terjadi, tetapi mungkin ada di antara saudara yang mungkin selama COVID ini justru menjauh daripada Tuhan. Ya, iman saudara mungkin sudah mulai goncang. Saudara mungkin pernah kecewa kepada Tuhan. Saudara mungkin pernah meragukan Tuhan. Ya, tetapi kita bersyukur, kasih-Nya tadi sungguh besar. Yesus tidak menyampaikan Petrus yang gagal, yang menyangkal dia 3 kali. Hari ini Yesus juga tidak menyampaikan saudara dan saya. Dan Ia mau memulihkan saudara dan saya. Intinya saudaraku, biarlah kita hari ini memperbaharui iman kita, memperbaharui komitmen kita. Kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita sungguh menyadari dengan segala rendah hati untuk minta kekuatan dari Tuhan, setia sampai akhir. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi teguran bagi saudara dan bagi saya juga. Ya, pekalah terhadap teguran-teguran firman Tuhan. Ya. Karena seringkali kita dengan tidak sadar sudah terserang virus kesombongan tadi. Nah, saudaraku, kiranya melalui pengalaman kesalahan Petrus, kita belajar untuk kita mempunyai kerendahan hati. Ya. Dan percayalah bahwa apapun kegagalan saudara, Tuhan tetap mengasihi engkau. Dan Dia mau memulihkan engkau. Kesalahan Petrus, kesalahan saudara, kesalahan saya mungkin sangat besar. Tetapi saya ingin memberitahu saudara hari ini, betapapun kesalahan saudara, kasih Allah selalu lebih besar. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang sungguh besar. Kasih yang sungguh indah. Kami mungkin pernah seperti Simon Petrus yang mengalami kegagalan di dalam kami mengikut Engkau, Tuhan. Mungkin kami tidak seperti Petrus yang menyangkal, tetapi kami melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Kesalahan yang
mungkin lebih kecil atau kesalahan yang mungkin lebih besar. Tetapi kami hari ini bersyukur memperoleh kabar baik bahwa seberapapun sebesarnya kesalahan kami, kasih-Mu selalu lebih besar. Dan sebagaimana Engkau memulihkan Petrus, Tuhan, pulihkanlah kami pada hari ini. Biarlah melalui perenungan firman-Mu ini Tuhan, kami tidak hanya menerimanya di dalam pikiran kami, tetapi kami sungguh simpan dalam hati kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Kami boleh sungguh-sungguh introspeksi akan kehidupan kami, apakah sungguh kami mencintai Engkau lebih daripada yang lain. Tuhan, tolonglah supaya kami sebagai murid-murid Tuhan, kami sungguh-sungguh belajar dengan anugerah-Mu untuk setia kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, situasi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan tolonglah supaya kami diberi kekuatan setia kepada Engkau sampai akhir. Berkati Tuhan setiap saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya Tuhan lembutkan hati mereka, tidak terserang virus kesombongan, tapi mau menerima teguran firman Tuhan. Dan jika diperlukan Tuhan, kiranya pada malam hari ini ada orang yang bertobat untuk kembali setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat bagi Engkau, karena kami mempunyai Allah yang sungguh setia dan sungguh besar kasih-Nya bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya sekarang akan mendoakan bagi setiap saudara yang mungkin dalam masa-masa sekarang menghadapi kesulitan, ada tantangan kehidupan. Kalau ada di antara saudara ya yang mengalami sakit penyakit, kita akan berdoa bersama ya pada malam ini. Kalau ada di antara saudara yang mungkin menghadapi masalah di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, saya tahu ada anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ya di dalam profesi mereka. Dengan Covid yang berkepanjangan, ada goncangan-goncangan ekonomi. Saudara menghadapi kesulitan di dalam finansial saudara, kita akan berdoa. Ya. Kalau engkau hidup tetap di dalam kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan memulihkan saudara. Ya, tentu jangan terus menyimpang dari jalan Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar, maka engkau akan mengalami pemulihan, saudaraku. Ya, kita akan berdoa juga mungkin bagi keluarga-keluarga jika ada yang bermasalah. Ya, terus saya ingatkan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau memulihkan engkau. Jika ada yang mengalami persoalan di dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, mari kita berdoa hari ini. Apapun persoalan saudara, saya juga mau memberitahu saudara, tetap Tuhan lebih besar daripada persoalan saudara. Ya, mari kita dengan iman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami datang kepada Engkau. Di dalam kehidupan ini kami tidak lepas, tidak mungkin terhindar daripada kesulitan, tantangan dan persoalan. Tuhan, jika Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami, kami tahu itu pun adalah baik buat kami. Itu yang akan membuat kami menjadi kuat. Itu yang akan memproses kehidupan kami. Tuhan, tetapi izinkan hamba-Mu hari ini berdoa, jika ada orang yang dalam penderitaan atau sakit penyakit, Tuhan kiranya Engkau memberikan lawatan, jamahan dan kesembuhan buat mereka. Apapun Tuhan sakit penyakit mereka, kami tahu bagi Tuhan tidak ada bedanya menyembuhkan penyakit yang berat ataupun yang ringan. Oleh sebab itu jika ada di antara saudara kami yang sedang menderita penyakit yang berat, yang menurut dokter susah untuk disembuhkan, secara medis tidak ada jalan. Tetapi kami punya Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa Tuhan, kami mengimani Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu jamah dan memberikan kesembuhan saudara-saudara kami yang hari ini di dalam kelemahan tubuh.
Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman itu. Dan juga berdoa bagi saudara kami yang mungkin menghadapi masalah di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, karena goncangan-goncangan ekonomi yang terjadi. Tuhan, kami yakin di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Tuhan, berikanlah jalan keluar bagi setiap saudara yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, dan termasuk di dalam finansial mereka. Yang dalam kekurangan, Tuhan, berkat-Mu turun kiranya atas mereka dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tolong Tuhan supaya mereka yang di dalam kesulitan dan tantangan ini tidak mencari jalan pintas. Mereka tidak mengambil jalan yang salah, tapi mereka tetap dalam kebenaran dan menanti-nantikan Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan turun atas mereka. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang di dalam masalah keluarga, persoalan dalam pernikahan, suami dan istri, orang tua dan anak. Tuhan, yang seolah-olah di hadapan manusia tidak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan segala hal, termasuk di dalam kehidupan pernikahan, termasuk di dalam hubungan orang tua dan anak yang mengalami masalah yang hebat sekalipun. Tuhan, kiranya Kau kembalikan mereka di dalam kasih yang mula-mula, dan mereka boleh mengalami pemulihan. Engkau akan bekerja di dalam kedua belah pihak yang sedang bermasalah, supaya Tuhan lembutkan hati masing-masing, dan sehingga malam ini dan malam-malam berikutnya akan terjadi pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan dengar doa kami malam ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akan menutup acara kita pada malam hari ini dengan satu pujian lagi, dan Saudara Edberg, Saudara Jessica akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Mari saudaraku kita memuji, menyembah Tuhan sekali lagi karena kasih-Nya yang sungguh besar. Silakan Edberg. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord's turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Katakan amin saudara. Amin.
Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, study face toward you and give you peace. Amin. Amin, saudaraku ya. Baik, sebelum kita menutup acara ini, saya infokan bahwa bagi setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa kami, saudara bisa menghubungi WA yang ada di dalam layar. Ya, kami mempunyai tim yang akan mendoakan segala persoalan saudara. Dan saya juga mau mohon bagi saudara yang sudah pernah memasukkan beban-beban persoalan saudara atau yang pernah meminta dukungan doa, kami perlu update daripada saudara ya. Jika saudara berkenan, berikanlah update bagaimana keadaan saudara setelah tim kami mendoakan saudara ya, supaya kita bisa tetap doakan saudara, supaya kita juga tetap bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, saudaraku. Baik, saudaraku, mari sekarang kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan pimpinan daripada Allah Roh Kudus turun atasmu, setiap orang yang mengikuti acara Closer to God dimanapun engkau berada, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai jumpa pada acara Closer to God berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati saudara.